Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini tidak asing dan menjadi satu hal yang umum tentunya bagi yang melaksanakan sholat. Dan bacaan doa ini akan sangat asing bagi orang yang tidak melakukan sholat. Sebenarnya kalau kita kaji sholat sejak usolli atau sejak kita berdiri di dalam pelaksanaan sholat, kita tegak menghadap ke kiblat badan karena memang kiblatnya kita adalah Ka'bah. Kita berdiri tegak. Kemudian pandangan kita fokus kepada tempat sujud. Tujuannya tidak ada lain agar pikiran tidak kemana-mana. Karena fokus memandang ke tempat sujud, ini merupakan tanda bahwa kita hina, kita ada di bawah, atau gambaran tawadhu, rendah hati. Kalau kita memulai sholat dengan membawa kerendah hatian kita menghadap Allah, insya Allah itu adalah mendasari awal daripada rasa khosyah, rasa takut kita kepada Allah. Setelah kita memandang dengan kerendahan siapa diri kita, dari mana asal kita, sekarang jabatan kita apa, nanti akan kemana kita, tentunya hati akan lebih rendah. Begitu pasang niat, kita Allahu Akbar, baru membesarkan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Begitu kita sholat, rendahkan hati, membesarkan Allah. Kalau sudah diri kita tidak nampak, diri kita tidak ada dalam posisi sholat, ini khusyuk akan ada. Nah, kenapa yang terjadi sholat kita ini tidak khusyuk? Karena kita merasa besar saat menghadap Allah. Saat menghadap Allah, gambaran usaha kita masuk di hati. Sehingga begitu usolli setengah Fatihah, oh, warung saya belum nutup, oh, uang saya ada di meja, belum dimasukkan ke laci, oh, sepeda kehujanan, oh, jemuran dan sebagainya. Karena kita masih posisi besar. Nah, kalau posisi besar ini nampak, otomatis hubungan dengan Allah masih berat. Makanya diawali, begitu kita sudah takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, bahwasanya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, karena Allah. Makanya kalau orang sholat dalam praktik kehidupan, usaha takut bangkrut, berjuang takut miskin, terus ada kekacauan takut mati, ini sebenarnya tidak lillah hidupnya. Karena apa? Karena kita ini sudah janji, tatkala kita sholat sudah janji bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Begitu ada bom nyasar sudah ketakutan, ada corona, ketakutan, kebingungan, seakan-akan iman tidak ada. Protokol kesehatan wajib, takut kepada Allah lebih wajib. Nah, karena apa? Tadi kita sudah melakukan janji tatkala kita sholat, bahwa hidup dan mati karena Allah. Ini harus diperkuat. Jangan kita sholat bahwasanya corona menyebabkan. Nah, ini tidak. Itu adalah makhluk juga, kalau memang makhluk. Inilah kita harus perkuat bahwa hidup dan mati, ibadah, dan semuanya ini karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, sholatnya karena Allah. Misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa rakaatin. Kalau jadi makmum, menyebutkan makmum, lillahi ta'ala, juga karena Allah. Niat karena Allah, tegak karena Allah, baru membaca Al-Fatihah. Tapi kita tidak membahas Fatihah. Begitu kita duduk di antara dua sujud, nah, baru kita Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau orang sudah sholat misalnya tidak punya doa sama sekali, sudah nggak ahli wiritan macam-macam, di sholat ini sudah minta rezeki sebenarnya. Nanti kan dipahami, Rabbik firli, ya Allah ampuni saya, ampuni daku, maafkan daku, ampuni, pengampunan. Makanya istighfar ini adalah hal yang pokok. Di luar sholat kita perlu istighfar, di dalam sholat pun kita baca istighfar. Rabbik firli, itu artinya istighfar.
Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat sepanjang waktu. Makanya kalau sholat 5 kali saya semalam, berarti kita baca istighfar minta ampun ini 5 kali. Nggak ada manusia yang sempurna yang tidak punya dosa, tidak ada. Kecuali malaikat, karena malaikat manusia makhluk monoton. Dia tidak naik, tidak turun, ya begitu aja taat perintah. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat. Yang maksiat tok itu setan. Yang antara maksiat dan taat ini manusia, imannya naik turun. Saat susah ekonomi naik bangga, baju necis setrikaan, penampilan keren, duit banyak kantong tebal, semangatnya ada. Ditanya orang kemana? Ke swalayan. Begitu tidak punya duit, imannya mulai turun. Kemana? Embus. Rendah. Karena merasa naik turunnya iman ini kan manusia. Kalau malaikat tidak ada, dia tetap monoton. Ya begitu-begitu saja. Makanya tidak ada ilmu budaya malaikat. Yang ada manusia. Makanya begitu kita sholat kita ini karena Allah, begitu kita duduk di antara 2 sujud, kita tetap minta ampun. Karena apa? Iman kita naik turun. Begitu kita bermaksiat tetap astagfirullahaladzim. Di dalam sholat Rabbik firli, di luar sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan kita habis sholat langsung salam-salam berangkat, jangan. Istighfar dulu, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, alhamdulillah 33 kali, baru berdoa. Karena apa? Kita tidak tahu sholat kita ini beres apa tidak, bolong apa tidak, kan kita tidak tahu. Karena kadang-kadang isinya bukan khusyuk kepada Allah, tapi kadang-kadang banyak orang sholat, di tengah sholat dia menghayal, pandangannya kemana-mana. Begitu sudah naik kedua bingung, iki rakaat ketelu apa nomor loro, 2 bingung. Akhirnya ngulang, jadi anaknya yang lihat di belakang, Pak kok sholat maghrib 5 rakaat, nah ini lebih 2 rakaat. Karena pikiran kosong, diremot sampai iblis, diel. Nah di sana. Makanya di tengah sholat ada Rabbik firli, ampuni kami ya Allah. Selanjutnya warhamni, kasihani kami ya Allah. Kita nih minta kasih sayang Allah. Karena apa? Allah ini Rahman Rahim. Orang bermaksiat, orang yang tidak sholat, ingkar sekalipun kepada Allah, tetap dikasih rizki. Makanya jangan heran kalau di masyarakat kita ini sudah sholat kok miskin. Orang itu nggak pernah sholat, judi terus rajin, batu karung aktif, tapi kok kaya. Saya ini sudah wiritan, tasbih saya putar tiap malam kok miskin. Itu urusan Allah. Karena rahmannya Allah ini untuk siapa saja. Miskin biar beriman, kalau dimiskinkan ya miskin. Orang yang jahat sekalipun, kalau dia mau dibikin Allah kaya ya kaya. Intinya tidak ada efek sebenarnya antara ibadah dengan kekayaan. Makanya orang yang kaya jangan mentang-mentang. Karena apa? Ini juga anugerah Allah. Yang miskin anugerah Allah. Sehingga kalau sama memahami enak. Yang kaya membantu yang miskin tahu diri. Sudah tahu miskin mentang-mentang aku sugih dikasih sumbangan nolak. Enggak, saya ada kok. Padahal bojone nggak mangan di dalam. Nah, kan banyak terjadi di masyarakat yang macam itu. Minta kita kasihani, dikasihani oleh Allah. Warhamni, kasihani kami. Rahmannya Allah tadi untuk semua makhluk, rahimnya Allah di akhirat baru untuk orang-orang yang beriman. Karena apa? Di akhirat nanti cuma ada 2 jalan. Ada ke surga, ada ke neraka. Tidak ada jalan lain. Oh nanti saya mau pasang tol, jalan menuju surga. Pasangan dekat kepu ya malaikat. Nah, di sini. Itu bedanya. Tidak ada tol-tolan di sana. Makanya kita tetap minta kasihani, dikasihani Allah. Warhamni, dan kasihani kami ya Allah. Wajburni, bisa maknanya tutupi kekurangan kami, bisa kalau wajburni. Bisa tambal apa hal yang kurang, atau tutup aib-aib kami, maknanya bisa begitu kalau wajburni dari kalimat jabaro. Wajburni, tutup aib-aib kami ya Allah. Kita ini disebut orang soleh, disebut orang baik karena kejelekan kita tidak dibuka oleh Allah. Coba kalau dibuka, semua berpikir masa depan, tapi kita punya masa lalu. Kalau masa lalu dibuka oleh Allah, ya ada orang akan senang dengan kita. Oh itu jahat, oh ini begini. Tapi karena wajib murni, kita minta kepada Allah agar aib kita ditutupi, biar jahat pun ditutup oleh Allah, sehingga nampak baik, nampak sempurna. Ini hebatnya Allah.
Karena apa? Ngatur kita sampai aib kita, kesalahan kita ditutupi. Umpama dosa ditampakkan, misalnya sekali bermaksiat, tahu-tahu dosanya 1 gelas ada di depannya. Kalau duduk begini yang paling banyak dosanya, tentunya banyak gelasnya di depan. Kan temennya ngeliat, oh kuat itu sone, pitung gelas. Satunya mau, oh awak 2 gelasan. Yang Madura, kok 10 gelas. Nah, akan lengkap dia. Tapi karena dosa aib kita ditutup oleh Allah, karena kita mohon wajib murni, tidak kelihatan. Sehingga kita tetap enjoy, tetap asik. Ini satu permohonan, bahwa di dalam sholat ini banyak permohonan. Warfa'ni, dan angkat derajat kami ya Allah. Di sana sudah ada permohonan yang jadi pejabat. Sebenarnya kalau memang pasrah kepada Allah mohon, akan diangkat derajatnya. Tapi di dalam doa, dalam sholat ini kan kadang-kadang kurang mantap. Untuk diangkat derajatnya, dia perlu main sogok menyogok. Nah kalau sudah ketemu, masuk koran pakai baju pink, baru nunduk malu. Padahal kalau memang khusyuk, warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Kalau murid minta angkat derajatnya, tentunya harus nyambung ke gurunya. Anak minta angkat derajatnya ke orang tua, harus berbakti ke orang tuanya. Mantu ingin derajatnya diangkat oleh Allah, ya harus nyambung kepada mertuanya. Semuanya ada jalurnya. Ada murid ngaku murid, mari kita puasa bersama bulan Muharram. Dia punya pasal sendiri, maaf saya belum siap. Oh maaf saya ini kayaknya, nah, ini murid cap omplung namanya. Nafsirkan sendiri, tapi itu sudah tak anggap sahabat saya saja, bukan murid. Nah kalau murid ini sam'an wa ta'atan, siap, begitu. Nah ini kadang-kadang kan makanya ada penafsiran sendiri. Kalau orang ngaku santri jangan nafsir sendiri. Karena apa? Saya pernah berguru ke Kiai Pata. Dia ngomong bahasa Madura, "Cong ilmu rencana guru na cong. Benar guna ngelakoni, menjalani." Apa kata gurunya? Kalau gurunya yang awal enggak begitu hebat, tapi guru ke atas. Guru-gurunya ke atas sini, Jalaluddin As-Suyuti sanad kitab Fatihah. Jalaluddin As-Suyuti namanya, punya sanad Fatihah yang nyambung ke kita. Ini punya guru 600 guru. 600. Itu hebat top, Al-Hafidh dia. Nah, yang hebat tuh guru di atas. Tapi yang bawah ini kan harus taat nyambung. Itu. Nah, di sini kalau ingin warfa'ni, derajatnya diangkat oleh Allah, tentunya ikhtiarnya ada. Jangan saya lihat jamaah negara yang puasa, oh yang satunya belum siap. Oh yang satunya maaf belum waktunya. Oh iya waktu mati ya. Nah, makanya jangan nafsirkan sendiri, kekompakan, ikuti kalau ingin jadi orang yang baik terarah. Nah di sini. Selanjutnya warfa'ni warzukni. Kalau tadi minta diangkat derajatnya, warzukni, dan berilah kami rezeki ya Allah. Di sholat ini sudah minta warzukni, Rabbik firli warhamni, wajburni warfa'ni warzukni, dan beri kami rezeki ya Allah. Nah di sholat misalnya kita tidak punya doa lain, kalau sholatnya istiqomah, tidak bolong-bolong, tetap kita diberi rezeki karena ada permohonan. Kalau tidak sholat susah, karena apa? Sholat ini adalah pokok. Makanya amalannya walaupun sampai sekeranjang, tapi tidak sholat sia-sia. Ulama sebenarnya menjalankan sesuatu sebagai thariqah ini banyak cara. Misalnya dari sahabat-sahabat ada yang amalkan bismillah. Ulama-ulama yang di atas ini ngomong dari yang bawah sampai ke bawah. Ini amalkan habis sholat. Yang tadinya kendor sholatnya, oleh ulama ini diajari supaya habis sholat baca itu. Sehingga baca bismillah pasti habis sholat. Dengan habis sholat dia terbiasa sholat. Ini juga masuk thariqah, jalan. Itu kebaikan. Dengan demikian kita akan terbiasa lewat itu. Doanya ampuh, sholatnya terbiasa. Kalau sudah istiqomah enak. Dengan permohonan rezeki juga enak. Rezeki tidak harus nampak begini, tidak. Rezeki pandangan kita kan uang. Padahal rezeki sebenarnya kesehatan itu rezeki. Mata itu bisa melihat itu rezeki. Telinga tidak kopok itu rezeki. Begitu hidung katanya tidak ada bau, sudah percaya oh COVID. Bukan. Memang orang sakit itu rasa itu pasti hilang di indera. Buktinya nggak enak makan kan rasa, karena sekarang digembar-gemborkan, jadi hidungnya juga ikut. Oh nggak ada baunya.
Coba suruh ada orang lewat pakai parfum, tapi jangan makhluk halus, tapi makhluk yang berkulit halus, suruh melintas, pasti ada baunya. Nah ini karena berita terlalu besar sehingga kita ini sumpah ngalami itu. Makanya tetap Allah memberi anugerah rezeki. Yang dimaksud rezeki di sini bisa kesehatan, keamanan dan sebagainya. Yang dikatakan duit itu ekonomi, secara bersifat ekonomi. Ekosnomos, apa yang diatur di dalam rumah tangga yang kita lihat. Nah di sini makanya kadang-kadang kita salah menafsirkan. Minta rezeki kok seret, tapi anaknya lemu-lemu, sehat-sehat. Bojone malah lemu pisan. Nah ini kan rezeki namanya. Gitu. Jangan sampai hanya berharap rezeki itu duit. Warzuqni wahdini, dan berilah kami petunjuk ya Allah. Nah petunjuk, ini tetap kita minta petunjuk. Supaya apa? Hidayah Allah ini diberikan kepada kita. Makanya di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, supaya tetap lurus baik. Masalah setelah dikasih petunjuk tetap tidak lurus-lurus, besoknya cari lagi. Kalau memaksa biarkan kecemplung sumur. Karena memaksa, makanya terus diberi petunjuk. Wahdini wa'afini. Wa'afini ini artinya berilah kami kesehatan. Wa'afini, berilah kami kesehatan ya Allah. Makanya kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, periksa sholatnya. Kalau sholatnya kena, enggak, dia sakit, kembali ngoreksi diri. Oh sholat saya, pikirkan masa lalu juga. Oh saya dulu sholat tidak, setahun sholat berapa kali, dihitung sholat itu, dikodok. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita. Makanya wa'afini, mohon kesehatan. Wa'fu anni, dan ampunilah, maafkanlah saya atas kesalahan-kesalahan kepada Allah. Nah kalau sudah itu lengkap. Secara filosofis makna doa duduk di antara dua sujud ini lengkap. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ini mencukupi satu doa. Nah dengan demikian kalau kita sudah minta ampun, minta dikasihani oleh Allah, minta aib kita ditutup, derajat kita diangkat oleh Allah, rezeki diberikan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan dimaafkan oleh Allah, tenang hati. Makanya kalau serius begitu habis sholat akan tenang, hati kita akan tenang. Karena apa? Sholatnya sesuai dengan doa-doa yang ada. Kalau tidak tenang, belajar lagi pelan-pelan. Tetap harus kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena kita sholat pakai dhamir na. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami. Bukan saya, bukan ihdini siratal mustaqim, bukan, tapi ihdinas sirat. Pakai na, kami. Kenapa? Di sini murid punya guru, anak punya orang tua, mantu punya mertua, rakyat punya pemerintah, semuanya nyangkup. Ini bahasa kami, bukan bahasa saya. Makanya kalau ada anak durhaka ke orang tuanya, seret ekonomi itu pasti. Mantu berani ke mertua, seret ekonomi pasti. Murid membantah gurunya, itu pasti. Yang begitu-begitu pasti. Makanya kembali bahwa kita ikuti aturan-aturan supaya seirama dengan kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.